I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no. Halo semuanya, welcome back to Chips Channel. Hari ini kita mau review expander cross, tapi ini expander cross yang sebelum improvement atau yang sebelum facelift ya. Jadi ini sekaligus kita anggap mewakili Mitsubishi Expander yang biasa, karena bedanya nggak terlalu banyak. Kalau sama ini cuma beda body kit aja sama cladding samping. Sekaligus kita mau bahas, mungkin di video yang lalu saya pernah nge-review Nissan Livina. Mungkin akan kita bahas sedikit lagi perbedaannya, karena mobilnya mumpung ada Expander juga, Livinanya juga ready di sini. Oke, sekarang kita bahas saja yang Expander Cross lebih dahulu. Kalau lihat bagian depan, terus terang saya lebih suka Expander Cross kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Expander biasa. Ini dengan asumsi kita bandingkan ini dengan model yang sebelum facelift yang tahun 2022 ya. Karena kalau yang tahun 2022 itu peningkatannya sudah banyak banget, depannya juga beda banget sama ini. Itu modelnya udah jempolan lah kalau menurut saya. Oke, untuk yang Expander ini, yang Expander Cross, ini juga warnanya ini juga salah satu yang menarik perhatian saya. Kalau mobil-mobil zaman sekarang ini kan kebanyakan warna hitam, putih. Nah, ini kali ini kita dapat pinjaman yang warna abu-abu tua. Dan warna abu-abu tuanya ini kalau saya bilang bagus banget. Jadi abu-abu tuanya ini benar-benar tua. Kan kadang ada ya yang abu-abunya itu agak muda ya. Oke, kalau melihat tampangnya, kita lihat dari sini masih mirip dengan Expander biasa, tapi ini lebih mengotak ya. Kalau saya bilang ini lebih maco, lebih gagah. Bagian bawahnya tidak terlalu menyudut, agak dibuat lebih kotak. Terus ini untuk grillnya, kalau yang Expander biasa kan garis-garis ya, ini dibuat bilah yang lebih tebal dan ada kotak-kotaknya. Mungkin karena Expander Cross ini kan lebih ke arah SUV ya, jadi dibuat lebih maco dengan adanya kotak-kotak ini ya. Kalau secara overall saya lebih suka. Terus untuk ini, bahasa desainnya Mitsubishi Dynamic Shield-nya ini juga dibuat lebih mengotak ya, enggak lebih. Kalau Expander biasa lebih meruncing, lebih tipis krum-krumannya. Terus untuk lampu sendiri ini sudah LED. Memang kalau Expander Cross ini sudah LED. Kalau yang Expander biasa untuk awal-awal dia halogen biasa, kristal multi reflektor. Tapi untuk yang improvement kurang lebih tahun 2019 atau 18 ya, itu sudah LED juga. Nah, untuk desain lampunya ini dengan Expander Cross yang dengan Expander yang sebelum facelift sama persis. Kemudian penempatan headlamp, fog lamp maksud saya, itu juga sama, tapi rumahnya ini berbeda ya. Kalau yang Expander biasa itu lebih rumahnya bulat, terus ini bagian bumper bawahnya itu lebih naik ya. Jadi tampak depannya itu agak meruncing gini. Nah, sebelum lebih lanjut, di samping ini juga sudah ada Nissan All New Livina yang 2019, yang sampai saat ini juga masih belum ada improvement atau belum ada facelift. Jadi kita akan bandingkan apa sih sebetulnya bedanya dibandingkan dengan Expander. Yuk, yang pertama kita lihat bahasa desainnya sudah beda ya. Kalau yang ini V-Motion Grille. Kemudian untuk lampu penempatannya memang beda, memang sama, penempatannya sama, tapi desainnya ini beda. Kalau kalian bisa lihat ini lebih lebar, terus meruncing di bagian ujung. Terus untuk lampu seinnya ini lebih pipih ya. Bisa kalian lihat bandingkan dengan yang punya Expander Cross, dia lebih mengotak, ini lebih kecil. Kemudian bentuk dari lampu seinnya ini segitiga. Terus lampu fog lampnya yang ini bulat, yang ini kotak. Posisinya juga beda, ini di bawahnya lampu, kalau yang ini agak lebih ke tengah. Oke, terus yang beda lagi ada di bagian kap mesin. Jadi kalau ada yang bilang, Expander sama Livina cuma langsung ganti merek aja, ribet aja, beda. Kalian lihat ini kontur dari kap mesinnya udah beda, ada garis-garis di sini. Jadi ada garis di samping, juga 2 garis di tengah. Terus model ini melandai. Kalau yang Expander Cross dia lebih mengotak ya. Kemudian di sini, nah ini turunnya lebih tajam, jadi bisa kalian tempelin tulisan Expander Cross seperti ini. Tapi ini
tulisannya ini bawaannya ya. Oke, mungkin dari depan bedanya itu aja. Kemudian kita beralih ke bagian mesin. Kita lihat mesinnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Jadi mesinnya Xpander Cross ini sama dengan mesinnya Xpander. Jadi dia masih menggunakan mesin 4A91 1500 cc DOHC Mivec. Nah, ini untuk tenaganya 104 PS dengan torsi 141 Nm. Disalurkan ke dua roda depan. Jadi untuk transmisi ini ada perbedaan. Untuk yang Xpander dan Xpander Cross yang sebelum facelift, dia menggunakan transmisi 4 percepatan otomatis konvensional atau 5 percepatan manual. Sedangkan untuk yang improvement atau yang sudah facelift ini menggunakan transmisi CVT. Ini mesinnya sama plug dengan punya Livina karena ini berbagi mesin. Cuma bedanya yang Livina sampai sekarang belum ada improvement apapun. Sedangkan untuk Xpander Cross dan Xpander dia sudah ditambahin cover mesin. Bedanya hanya di cover mesin ini aja. Kalau Livina masih belum ada. Untuk bagian atasnya sudah ada peredam, sama-sama ada peredamnya semua. Untuk warna masih cat dasar semua ya, bagian ruang mesin cat dasar semua. Nah, itu tadi perbedaannya di bagian mesin untuk Livina dan Xpander. Cuma tadi kita sempat coba untuk suara mesin ya. Nggak tahu kenapa tadi waktu nyoba mobil ini, saya merasa suaranya itu lebih halus sedikit daripada Nissan Livina. Nggak tahu apa gara-gara ini tahun produksinya atau batch produksinya. Mungkin tadi sudah kita rekam, teman-teman bisa dengarkan tadi rekamannya kita. Mungkin teman-teman juga bisa komen-komen di bawah. Apa memang ini perasaan saya atau memang suaranya berbeda, yang salah satu lebih kasar, satu lebih halus, atau mungkin ada teman-teman yang punya info lebih, apa memang ada improve dari mesinnya Mitsubishi atau bagaimana sehingga suaranya itu terdengar lebih halus. Oke, sekarang kita pindah ke bagian samping. Beralih ke bagian samping. Nah, kalau kita lihat di Xpander Cross ini dengan Xpander biasa bedanya ini ya. Dia sih di sini dilengkapi dengan cladding-cladding hitam, ini membuat tampangnya lebih gagah, lebih kokoh, lebih SUV gitu ya. Memang ini kan lebih ke arah SUV ya. Terus kemudian untuk velgnya sendiri ini dengan Xpander berbeda. Jadi di sini ringnya 17. Kalau yang Xpander itu ringnya 16, lebih kecil sedikit. Ini profil bannya kita lihat dulu ya. 205/55 ring 17. Sudah rem cakram di depan biasa, di belakang masih tromol, sudah ada ABS, EBD, BA, stability control, juga sudah dilengkapi dengan hill start assist. Bagian samping lagi pindah ke sini. Untuk spion sama ya, chrome. Ada lampu sein di spion. Kemudian untuk talang air ini bawaannya. Nah, yang nggak ada di Xpander ini. Jadi Xpander Cross ditambahin roof rail. Ini bisa, ini besi ya, bisa untuk bawa barang ini, ada bisa tambahin roof rack. Jadi kalau mau pergi-pergi enak. Kemudian beralih ke bagian samping, ke bawah ini dia sudah ada cladding-cladding hitam, sudah ada aksen-aksen silvernya. Ini ada motif kotak-kotak yang lagi-lagi membuat kesannya lebih SUV. Kemudian ke bagian belakang lagi, nah ini sama ya, masih ada cladding-cladding hitamnya sampai puter ke belakang. Untuk bedanya apa sih Xpander dengan Livina? Kalau dari samping ini anggap aja ini Xpander ya, jadi bukan Xpander Cross. Kalian bayangkan hilangkan yang cladding-cladding hitam ini. Jadi ini anggap aja polos biasa. Bedanya apa sih sama Xpander dengan Livina? Yang pertama, yang paling kelihatan itu garis bodi. Ini kalian lihat, ini dia turun. Ya. Terus yang ini juga rumah dari spion. Kalau ini agak kecil, bentuknya L ya. Sekarang kita bakal pindah ke Livina. Kalian lihat garis di sini. Ini garisnya dibuat lurus, kemudian di samping sini ini terlihat siluet seperti panah ya. Kelihatan mungkin ya dari situ ya, dari kamera. Seperti panah, ini dibuat lurus. Kemudian untuk rumah dari spion ini lebih besar. Kalau tadi cuma L gini aja, ini selain lebih gemuk juga lebih ke depan sini. Jadi ini lebih besar rumahnya.
Selain itu sama semua. Kedua mobil ini juga sudah menggunakan keyless, sudah auto folding untuk spionnya. Sama. Untuk Livina auto folding, untuk expander juga sama, sudah auto folding. Ya, kemungkinan dari samping bedanya itu aja. Sekarang kita bakal pindah ke bagian belakang. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Kalau kita lihat mulai dari atas ini antenanya sudah shark fin, ini bawaannya asli. Kalau yang punya saya Livina itu saya ganti. Kemudian dia sudah ada high mount stop lamp sama kayak Livina. Nah, ini yang di Livina dihilangkan sampai sekarang belum kembali. Rear defogger ini bagus, sudah dari sononya dapat. Ini sudah ada rear defogger, sudah ada wiper. Nah, bedanya dengan expander, kalau expander ini warna body ya. Ini kalian lihat bagian plat yang sini itu warnanya hitam. Kalau expander dia warnanya sewarna body. Terus lagi-lagi desainnya Mitsubishi Dynamic Shield masih dibawa sampai ke area belakang. Kemudian untuk lampu plat nomor masih halogen, sudah ada kamera belakang, tulisan Expander Cross yang gede. Terus bagian bumper ini juga beda dengan Expander. Jadi kalau saya bilang untuk yang Expander Cross, dia bumpernya itu lebih keluar, karena kalau yang Expander biasa itu sejajar dengan pintu bagasi, kemudian di bagian bawah sini dia baru agak muncul sedikit. Dan ini desainnya lebih mengotak, lebih gagah, lebih kesan SUV-nya dapat. Di bawah juga sudah ada undercut warna silver, ban serep tetap di bawah, knalpot di sebelah kanan. Nah, untuk reflektor ini juga berbeda. Kalau Expander Cross dia vertikal, kalau Expander dia horizontal. Nah, bedanya apa dengan Livina? Untuk lampu, yang pertama desainnya beda di lampu ya. Lampunya desainnya sama, tapi bagian dalamnya, oke, mungkin saya nyalakan sebentar lampunya. Untuk bagian lampu, nggak tahu ini kelihatan atau enggak di kamera. Kalau dia ini bentuknya L, dengan LED bar model L. Untuk lampu rem masih bohlam, lampu mundur ini sudah LED, lampu sein ini masih bohlam. Ini juga berbeda ya dengan Expander yang facelift atau improvement. Kalau yang improvement itu dia LED-nya lebih tebal, modelnya dia sudah nggak kayak gini, lebih kotak, lebih dewasa. Oke, sekarang kita pindah ke Livina. Nah, bisa kalian lihat di Livina, dia modelnya beda, dia lebih kalem, lebih konvensional lah modelnya. Lampunya juga sama, tapi untuk bagian dalamnya ini berbeda. Oke, saya sekarang nyalakan lampu ini sebentar ya. Nah, dia bentuknya ini seperti bumerang. Lampu rem tetap sama, dia pakai bohlam, tapi karena ketutupan sama LED barnya ini, jadi seolah-olah dia seperti LED. Lampu mundur juga sama LED, ini masih bohlam juga untuk lampu sein. Kemudian untuk bentuk bumper sendiri kalian juga bisa lihat ya, ini beda ya. Bentuknya dia kotakan dua. Kalau yang Expander itu menyambung dari kiri ke kanan. Oke, mungkin kekurangannya dari Livina cuma ini aja, kurang rear defogger. Dulu di Grand Livina ada, begitu ganti Livina hilang. Untuk model preferensi teman-teman ya, kalian lebih suka yang mana? Kalau saya memang lebih suka yang nggak terlalu ekstrim modelnya. Jadi saya lebih suka kalau yang ini tampangnya lebih manis gitu aja. Jadi kalau teman-teman lagi cari mobil, pilih-pilih mau yang low MPV atau SUV, pilihannya ada Expander Cross, ada Expander, ada Livina. Itu preferensi kalian suka yang mana. Yuk lanjut ke bagian interior. Sebelum masuk ke bagian dalam, seperti biasa kita mau lihat bagian door trimnya. Untuk Expander Cross dan Expander yang sebelum facelift atau improvement, dia sama masih dilengkapi dengan fake stitching, bahannya plastik semua. Kemudian untuk aksen di sini berbeda-beda ya, tergantung tipe mobilnya ya. Kalau yang Expander Cross ini dia motifnya silver, ini polos ya, jadi bukan 3D ya, cuma aksennya kayak 3D. Ini modelnya kayak diamond cut gitu, ada aksen silver lagi di sebelah sini, handle chrome. Kemudian yang di sebelah sini di antara power window ini ada aksen piano black. Di sini ada power door lock, window lock. Yang all auto untuk power window-nya cuma yang sisi driver aja. Di bawah ada cup holder, kemudian ada door pocket dan speaker.
Kemudian untuk joknya sendiri, pengaturannya ini bisa naik turun, maju mundur, reclining. Cuma naik turunnya ini hanya bagian dudukan joknya aja. Ini sama seperti yang saya komplain di Nissan Livina. Kemudian kalau kita lihat warna joknya ini sedikit beda ya. Kalau untuk expander itu kan kebanyakan pakai yang bahannya fabric, tapi kalau untuk expander cross dia sudah dilengkapi dengan bahan kulit. Cuma warnanya beda dengan Livina. Kalau expander cross ini kalian bisa lihat ini warnanya coklat dan hitam. Kemudian untuk jahitannya ini warnanya coklat. Jadi selera ya. Ada yang suka seperti Livina kayak saya, satu warna kayaknya lebih elegan. Kalau gini tuh tampaknya agak lebih sporty. Apalagi untuk aksen-aksen samping ini juga menandakan kesan yang lebih sporty. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, untuk ini setirnya seharusnya bahannya kulit ya. Kalian bisa lihat ini kulit dengan jahitan asli, tapi ini dibungkus aja. Pegangannya lebih enak sih kalau dibungkus, lebih pas aja. Dan bedanya dengan Livina lagi-lagi, kalau kalian di expander, untuk expander yang improvement atau facelift, di sebelah kanan ini kalian dapat mainan untuk jempol kalian. Ini ada tombol cruise control. Untuk Livina sampai hari ini belum ada. Untuk yang sebelah kiri sama ya, untuk pengatur audio, Bluetooth teleponi. Kemudian untuk pengaturan setir masih sama, tilt dan teleskopik. Oke, ini di bagian bawah ini juga ada chrome sedikit, juga ada aksen piano black. Oke, bagian kiri pengatur wiper depan, wiper belakang sudah intermittent. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk lampu, juga untuk pengaturan fog lamp terintegrasi sudah. Untuk bahan dashboard sama plastik semua, modelnya masih sama persis dengan Livina, dengan expander sama persis. Cuma ini aksennya lagi ini aksen silver, diamond cut ya modelnya, tapi tidak 3D, cuma dibuat seperti 3D aja. Ini polos, ini halus. Kemudian sini ada aksen silver lagi. Kemudian untuk expander cross warnanya dibedakan lagi. Untuk bagian tengah sini bahannya sama plastik keras, fake stitching. Ini warna coklat tua, masih sama persis. Kemudian AC pinggiran ini sudah ada aksen silver yang bisa dibuka tutup, hanya yang sebelah ujung kiri dan kanan ya. Ini untuk nutupnya ini buka. Untuk bagian tengah sini nggak bisa dibuka tutup, jadi terima gini aja. Terus yang beda lagi dari Livina, di sini head unitnya sepertinya layarnya lebih terang ya. Untuk kamera mundurnya juga kalau saya rasa ini lebih bagus dari gambar punya Livina, lebih terang, lebih cerah gambarnya, resolusinya lebih bagus. Untuk menunya sendiri di sini ada radio, bisa Bluetooth, ada USB port. Ini bisa lihat kamera belakang langsung ini. Ini nggak ada di Livina juga. Terus ini pengaturan ya, pengaturan suara, visual, Bluetooth. Cuma saya nggak tahu ya ini bisa Android Auto sama Apple CarPlay atau enggak, karena kita nggak bawa kabelnya juga. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen. Terus untuk model sebelum facelift dia masih puter-puteran sama dengan Livina, tapi yang ini saya bilang bagus karena begitu yang model facelift ada satu fitur yang hilang. Kalau kalian lihat di sini ada front defogger. Untuk yang facelift bener ini sudah pakai yang digital, tapi front defogger hilang. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan rear defogger bagian sini untuk open close air. Sisanya masih sama. Di sini power outlet, ada tempat penyimpanan tertutup, penyimpanan terbuka 2 level, bisa dilepas ya ini. Jadi ini bisa dilepas. Sama dengan Livina. Kemudian di samping ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Yang di sini ada sekat, jadi mungkin untuk handphone ya supaya tidak lari-lari. Ini juga boxnya ini masih belum soft opening. Bagian tengah ini juga sama, sudah transmisi sudah dilapis kulit. Untuk handbrake juga ini stitchingnya warna coklat ya. Kalau Livina itu warnanya hitam. Kemudian ada 2 cup holder. Nah, ini yang di Livina saya tambahkan karena ini nanggung sekali, kurang sedikit bantalan itu bisa buat armrest, tapi masih di ya ini untuk yang sebelum facelift masih belum ditambahkan. Kalau yang expander sekarang sudah ditambahkan ya. Jadi tempatnya kayak gini, ada 2 level juga, cukup dalam, kira-kira ini dalamnya segini. Oke. Mungkin itu aja
sisanya sama. Jadi tergantung preferensi teman-teman ya, sukanya model yang gimana. Untuk yang bagian atas, yang samping sudah ada vanity mirror, ada card holder. Yang kanan sudah ada card holder tapi belum ada vanity mirror. Spion tengah pengaturannya day night view. Lampu tengah ini sudah diganti LED, asalnya juga sama warna kuning ya. Pengaturan sama persis dengan Livina. Airbag juga 2, penumpang 1, setir 1. Kemudian di pilar juga sama, ada tweeternya. Oke, satu lagi. Mungkin pengaturan joknya sama, tapi yang saya rasakan di sini nggak tahu ini busanya seperti agak tebal atau gimana, kayak duduknya itu lebih tinggi aja. Oke, mungkin sekarang kita lihat ke bagian belakang. Oke, untuk bagian row kedua bahannya sama, plastik semua, aksennya juga masih sama dengan di depan. Ada ini aksen piano black, power window, di sini aksen silver, masih ada fix stitching, handle-nya masih krum-kruman, terus ada cup holder sama door pocket, terus ini ada speaker. Oke, untuk di bagian belakang dudukannya sama persis ya, kayak Livina sama persis. Untuk keluasannya mungkin juga sama, ini masih 4 jari, tinggi saya 180 cm. Untuk headroomnya masih sisa kurang lebih 6 jari ya. Hand grip model retract, masih belum ada hooknya kiri kanan. AC udah double blower, masih model puter-puter. Ada 4 pengaturan kecepatan. Terus di depan sini ada tempat penyimpanan 1, 2. Terus sama ya, sama Livina, di sini juga ada 2 di bagian atas untuk nyimpen barang kecil. Kemudian untuk joknya sendiri, yang tengah ini sama, masih sama. Kalau kalian nggak pakai, sama belum ada headrestnya juga. Ini bisa kalian pakai jadi armrest yang besar. Nah, karena ini belum yang model facelift, jadi masih armrest saja. Kalau yang facelift ini sudah dikasih cup holder di sini, jadi bisa ada cup holder tambahan. Kemudian yang saya suka dari Livina dan expander itu, dia meskipun joknya dikasih kulit, tapi attention to detailnya cukup bagus. Seperti di sini dikasih bahan seperti bludru, bisa kalian lihat. Terus di bawah headrest bagian bawah sini, ini juga bahannya seperti bludru. Ini fungsinya apa? Jadi kalau mobilnya jalan, ini enggak bunyi kriat, ini bagus sih. Nah, di bagian sini juga, ini masih ada bludrunya, jadi nggak bunyi-bunyi. Jadi kalau ini kita tegakkan, ini misalkan singgungan gini, nggak bunyi kriat gitu. Terus untuk joknya sendiri sama, sudah isofix. Kiri kanan sudah isofix ini ya. Untuk seat beltnya sudah 3 titik semua, yang kiri kanan dari samping, yang tengah dari atas ini ya. Sudah isofix, cuma sayang sama-sama masih belum dikasih headrest. Expander Cross, Livina nggak ada yang ada headrestnya. Untuk seat belt depan sama, belum bisa diatur ketinggiannya. Oke, mungkin untuk interior karena masih sama, saya nggak akan coba bagian belakang karena mungkin masih sama dengan Livina. Kalian bisa lihat video saya yang di Nissan All New Livina. Oke, mungkin sekarang kita mau coba jalan aja. Oke, yuk. Sekarang kita udah ada di dalamnya Mitsubishi Expander Cross. Kita lagi nyoba jalan. Kita mau cari tahu bedanya apa sih sama Livina, karena saya belum pernah nyoba yang Expander secara khusus ya. Jadi kita bandingkan sama Livina. Yang pasti kerasa mobil ini lebih tinggi daripada Livina dan Expander untuk ground clearance. Jadi masuknya itu lebih tinggi sedikit, tapi nggak sesusah kalau kita naik mobil yang leather frame, kayak contohnya kayak Pajero, seperti Fortuner. Ini lebih gampang meskipun rasa sedikit lebih tinggi. Terus posisi duduk seperti yang aku mention tadi di awal, ini kayaknya busanya lebih tebelan deh. Ini udah tak atur yang paling rendah, tapi kerasa duduknya itu lebih commanding daripada kalau aku nyetir Livina. Ini kerasa lebih tinggi lagi sedikit, tapi bukan hal yang buruk, itu untuk membantu visibilitas. Jadi kita melihat sekeliling gini bisa lebih jelas. Cuma memang minusnya kalau lihat ke arah atas itu lebih sedikit kalah luas dibanding kalau ini kursinya lebih rendah dikit ya.
Posisi duduk udah oke semua, setir juga bisa pengaturannya leluasa, terus visibilitas sama kayak Livina, depan oke, samping juga oke karena spionnya sudah model yang di pintu bukan yang di kaca sini, jadi bisa ada kaca lebih ini untuk membantu visibilitas. Bagian samping, belakang, ke belakang juga oke semua. Spionnya ini juga pandangannya ke belakang bisa full. Kadang-kadang kan ada ya mobil kayak Nissan March saya itu kalau lihat ke belakang itu sepertinya spionnya kayak kurang besar gitu. Terus rasa suspensinya gimana? Kalau tadi aku sempat coba jalan-jalan, suspensinya ini kayak lebih keras daripada Livina, tapi yang saya surprise, sepertinya saya lebih suka suspensi yang seperti ini. Kalau Livina itu bener empuk, tapi agak limbungnya agak kerasa. Nah, sedangkan yang Expander Cross ini meskipun dia ground clearance-nya itu lebih tinggi, tapi dia nggak limbung. Saya juga agak bingung, mungkin teman-teman yang sudah pernah nyoba Expander Cross, Expander, dan Livina mungkin pernah tahu perbandingannya seperti apa. Mungkin boleh komen-komen di bawah. Kalau saya ada yang salah tolong dibetulkan. Kalau mungkin ada tambahan bisa ditambahkan. Kita belajar sama-sama gitu ya. Untuk bandingannya pun kalau lewat speed trap ataupun lewat polisi tidur, memang ini terasa lebih kaku, tapi kok saya merasa lebih pas ya, nggak terlalu mantul-mantul kayak di video saya yang Livina. Saya sempat bilang kalau setelah lewat polisi tidur itu dia agak mantul-mantul. Nah, kalau yang Expander ini saya merasa bandingannya lebih dewasa. Begitu lewat polisi tidur itu enggak, memang agak keras sedikit tapi enggak ada mantulnya. Terus sempat tadi saya juga coba setir agak zigzag. Meskipun mobil ini jangkung tapi nggak limbung. Justru saya kok sedikit lebih pede bawa mobil ini zigzag daripada waktu bawa Livina. Terus untuk setelan mesinnya sendiri, ini sebetulnya mesinnya sama dengan punya Livina, tapi saya nggak tahu, mungkin settingannya dibedakan sedikit atau apa. Kalau Livina itu tarikan awalnya itu seperti agak dicekik sedikit, jadi kalau kita main di RPM 1000 sampai 2000 itu seperti agak tertahan sedikit. Kemudian di atas 2000 itu kita barusan kerasa enak banget. Tapi kalau yang ini di putaran bawah, di bawah 2000 itu rasanya lebih enteng. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tambahkan di kolom komentar ya. Kalau yang saya rasakan sih tarikannya ini meskipun nggak jambak-jambak banget kayak Livina, sama nggak bisa terlalu jambak karena mungkin bodi yang besar, mesinnya agak kecil, tapi ini rasanya kok sedikit lebih enteng. Pokoknya mobilnya ngacir aja. Dan rasa transmisinya juga masih sama karena ini juga masih torque converter 4 speed ya, masih sama. Jadi belum kayak yang Expander yang baru ya, sudah CVT, jadi masih oke lah sama ini rasanya. Nah, ini sebentar lagi kita lewat polisi tidur, coba kita rasakan ulang. Nah, seperti dia cuma sekali turun terus naik rebound, sudah mobilnya diem. Kalau yang Livina itu kurang lebih 2 kali ya, seperti dia butuh rebound 2 kali terus barusan mobilnya diem. Kalau yang ini rasanya tetap lebih enak sih, cuma agak kagok di posisi joknya yang agak tinggi, mungkin belum terbiasa karena yang Livina itu rasanya lebih, orangnya sedikit lebih tenggelam. Coba ya kalau kita setelah ini kita sentek sedikit. Oke, nggak sampai jambak banget tapi oke. Apalagi kalau sudah nyentuh RPM 5000 gitu, tarikannya seperti kayak lebih nendang lagi. Di atas 5000 itu lebih nendang lagi. Kita ada jalan lurus, coba kita bakal coba agak zigzag sedikit ya. Ini coba saya dapatkan. Oke, di sini 40, coba kita zigzag sedikit. Nah, rasanya itu lebih nurut mobilnya kalau dibandingkan dengan Nissan Livina.
Nissan Livina itu seperti limbungnya lebih terasa daripada mobil ini. Nyaman-nyaman. Mungkin teman-teman kalau cari low SUV, recommended sih ini Xpander ini. Saya sampai saat ini masih belum bisa menemukan lawan yang cukup sepadan untuk mengimbangi Livina dan Xpander sih dalam hal ini ya, dalam hal kualitas, terus rasa berkendara, kelegaan kabin. Mungkin kalau teknologi karena sudah banyak yang keluar baru-baru kayak Avanza, Veloz, Xenia, BRV, mungkin untuk teknologi sudah mereka lebih maju, tapi kalau untuk kelegaan kabin, terus harga sama kualitas, kalau saya sih sampai saat ini masih megang Nissan Livina dan Xpander. Oke, tambahan detail untuk bagian MID Xpander Cross. Nah, kalau di Xpander Cross ada siluetnya Xpander Cross, ada tulisannya juga. Kalau di Livina itu gambarnya siluetnya Livina ya. Jadi meskipun MID-nya sama, tapi oleh Nissan dan Mitsubishi tetap gambarnya dibedakan. Kemudian untuk detail di head unit juga sama. Jadi kalau misalkan kita starter, nah, di head unit ini juga akan keluar siluetnya Xpander Cross dan ada tulisannya. Oke, sekian tambahan detailnya. Itu tadi teman-teman review singkat kita mengenai Mitsubishi Xpander Cross. Oh ya, mungkin tadi saya ada kelupaan untuk yang bagian atas lampu sini. Kalau di Livina itu kan DRL, kalau di sini bukan DRL ya. Jadi untuk Xpander nggak ada DRL-nya, ini lampu senja. Oke, mungkin tadi kita sudah nyoba singkat test drive mobil ini, sudah review singkat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lagi cari low SUV, ini bisa jadi salah satu rekomendasinya. Dan special thanks juga buat teman aku Hardian and Alfian yang sudah minjemkan unit mobilnya untuk kita review. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, jangan lupa di share, jangan lupa subscribe, tekan juga tanda lonceng supaya kalau kita ada video-video baru kalian bisa langsung mengetahui video baru kita. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.